إسرائيل حولت جهادنا واستشهادنا إنه مخربين، وأمريكا والغرب حول جهادنا واستشهادنا إنه إرهابيين. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Benarkah Hamas hasil kreasi Israel? Poros perlawanan Israel telah mengalami hantaman besar menyusul kemartiran sederet tokoh utama mereka belakangan ini. Mulai Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad, Ismail Haniyeh di Teheran, Syed Hasan Nasrallah di Beirut, hingga yang terbaru adalah kematian Yahya Sinwar di Gaza. Meski begitu, perjuangan menghadapi superioritas Israel tampaknya akan terus berlanjut. Kekuatan mungkin akan menurun, tetapi spirit perlawanan tidak akan pernah padam. Di sisi lain, penghancuran Gaza sejak peristiwa 7 Oktober 2023 melahirkan sejumlah spekulasi, desas-desus dan teka-teki konspiratif tentang Hamas, Netanyahu, dan sengkarut politik di Israel. Paling mengejutkan adalah spekulasi serangan Hamas 7 Oktober 2023 berkelindan dengan kepentingan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin menghalangi perjanjian damai dengan otoritas Palestina. Apakah spekulasi ini memiliki dasar fakta? Siapa Hamas dan mengapa ia bisa tumbuh sangat kuat hingga mampu menandingi otoritas Palestina? Robert Enriquez, seorang analisis politik dan pembuat film dokumenter Palestina, memastikan Israel tidak pernah menciptakan Hamas. Spekulasi yang muncul belakangan ini menurutnya adalah salah tafsir yang berlebihan atas peristiwa sejarah. Jadi dari mana klaim ini berasal dan apakah ada dasar untuk klaim tersebut? Robert Enriquez bukan orang asing bagi rakyat dan para pejuang Palestina. Ia pernah lama tinggal di wilayah pendudukan dan membuat seri acara bincang-bincang Palestine Files. Ia juga pernah menjadi sutradara film dokumenter berjudul Still of the Century, Trump, Palestine, Israel, Catastrophe. Dikutip dari tulisannya di situs minpressnews.com, Robert Enriquez merunut sejarah Hamas sejak awal pendiriannya pada tahun 1973. Sheikh Ahmed Yassin, seorang anggota Ikhwanul Muslimin, saat itu mendirikan Mujama al-Islamiyah di Palestina. Al-Ikhwanul al-Muslimun atau Muslim Brotherhood lahir di Mesir di tangan Hasan al-Banna pada 1928, lalu berkembang di dunia Arab dan Afrika Utara. Ahmed Yassin sebagai tokoh di tanah Palestina membangun cabang guna mempromosikan interpretasi konservatif Islam Sunni, terutama di jalur Gaza. Pada saat itu, Israel bercokol di Gaza dan secara aktif berupaya untuk menekan kelompok perlawanan Palestina yang bersekutu dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau yang populer disebut PLO. PLO merupakan kelompok inti perlawanan bersenjata melawan Israel dari markasnya ketika itu di Lebanon. Mujama atau yang disebut sebagai Ikhwan atau Ikhwanul Muslimin berfokus pada pembangunan masyarakat madani Islam dan menyerukan anti kekerasan terhadap Israel. Mujama juga oposisi terhadap faksi-faksi Palestina yang sekuler, nasionalis, sosialis, dan komunis. Israel yang menyadari perpecahan ini melihat peluang dalam sikap Mujama. Menurut laporan Washington Post pada saat itu, pasukan Israel bersikap lunak terhadap aktivitas Mujama yang dipimpin oleh Sheikh Ahmed Yassin. Brigadir Jenderal Yitzhak Segev, mantan perwira tinggi Israel, pernah mengklaim pemerintah Israel mengalokasikan anggaran ratusan ribu dolar untuk mendukung beberapa proyek Mujama. Namun sebagian besar pendanaan Mujama dilaporkan berasal dari negara-negara Teluk Arab dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pada tahun 1979, Israel secara resmi mengakui Mujama sebagai organisasi resmi yang memungkinkannya beroperasi secara bebas tanpa campur tangan otoritas Israel. Bukti ini sering dikutip sebagai dasar klaim Harokat al-Muqawamah al-Islamiyah atau kemudian dikenal sebagai Hamas merupakan ciptaan Israel. Pemeriksaan lebih dekat menunjukkan kesimpulan ini kemungkinan muncul dari salah tafsir peristiwa sejarah. Gagasan bahwa Israel mendirikan, mengendalikan, atau masih mempengaruhi Hamas saat ini tampaknya mengabaikan
realitas kompleks seputar pembentukan dan perkembangan kelompok tersebut. Pada kenyataannya, meskipun Mujama awalnya beroperasi di bawah pengaruh Ikhwanul Muslimin Mesir, kelompok tersebut menghadapi tantangan signifikan di Palestina. Kendala-kendala ini akhirnya menyebabkan perubahan dalam strateginya yang menjauhkannya dari tujuan awal ketika Mujama didirikan. Seiring berjalannya waktu, evolusi ini akan mengarah pada munculnya sikap yang lebih militan yang menandai penyimpangan dari fokus sebelumnya pada konservatisme sosial dan agama. Transformasi ini yang didorong tekanan internal dan eksternal menyiapkan panggung bagi transisi kelompok tersebut menjadi lebih agresif dan memperkuat kemampuan militernya. Mujama berhasil membangun berbagai infrastruktur sosial termasuk sekolah, masjid dan perpustakaan dan bahkan memainkan peran penting dalam mendirikan Universitas Islam Gaza. Selain mendirikan lembaga keagamaan, Mujama juga mengoperasikan klinik medis dan panti asuhan serta menyediakan bantuan penting seperti makanan dan sumber daya bagi mereka yang membutuhkan sehingga memperoleh basis pendukung yang sangat kuat. Namun pada akhir tahun 1970-an, organisasi lain mulai terbentuk. Jihad Islam Palestina atau Palestinian Islamic Jihad secara resmi mendeklarasikan kehadirannya pada tahun 1981. Didirikan Dr. Fatih Shihaki, Jihad Islam Palestina mendapatkan inspirasi dari Ikhwanul Muslim dan sangat dipengaruhi oleh Revolusi Islam Iran. Tidak seperti pendekatan awal Mujama yang tanpa kekerasan, Jihad Islam Palestina menyerukan perlawanan bersenjata sebagai solusi atas pendudukan Israel. Ketika pendudukan Israel meningkat yang berpuncak pada invasi Lebanon pada tahun 1982, protes massal meletus di seluruh Gaza dan tepi barat yang dipicu oleh taktik Israel yang semakin brutal di wilayah pendudukan. Setelah kekalahan PLO di Lebanon pada tahun 1982, di mana aksi militer Israel merenggut nyawa sekitar 20.000 warga Lebanon dan Palestina, gerakan perlawanan Palestina berubah signifikan. Perang 1982 juga meninggalkan sejarah hitam saat pasukan Israel melakukan pembantaian massal di kamp pengungsi Sabra dan Shatila di Lebanon. Saat para pejuang PLO melarikan diri ke Afrika Utara, banyak mantan pendukung PLO mengalihkan kesetiaan mereka kepada Jihad Islam Palestina. Sementara Mujama mempertahankan pendiriannya bahwa menyatukan umat Islam dan membangun masyarakat Islam yang sempurna merupakan pendahuluan yang diperlukan untuk menggulingkan pendudukan Israel. Perpecahan ideologis antara kedua kelompok ini menyebabkan bentrokan sesekali karena Jihad Islam menganjurkan pendekatan perlawanan yang lebih militan. Pada tahun 1987, sebagai reaksi terhadap pendudukan ilegal Israel, Intifada pertama meletus di tepi barat dan jalur Gaza. Pemberontakan massal ini yang awalnya ditandai protes damai meningkat jadi ketegangan antara warga Palestina dan pasukan Israel. Bentrokan bersenjata terjadi antara pejuang Jihad Islam Palestina dan pasukan Israel di lingkungan Sujayeh di Gaza. Pada tahun yang sama terjadi perubahan signifikan dalam Mujama. Sheikh Ahmed Yassin menyimpulkan sudah waktunya untuk mengangkat senjata. Hasilnya Mujama berubah dan Hamas atau Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam resmi lahir. Kepemimpinan kelompok tersebut melakukan perlawanan bersenjata yang menandai dimulainya Hamas sebagai kekuatan militan dan politik dalam perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel. Kemunculan Hamas pada akhir tahun 1980-an harus dipahami dalam konteks sejarah dan politik yang lebih luas dari kekecewaan yang meluas serta pergeseran ideologi di Timur Tengah. Kelompok tersebut bersama dengan gerakan perlawanan Islam lainnya bangkit selama periode keputusasaan dan frustrasi yang mendalam di antara warga Palestina. Ini mirip dengan situasi saat perlawanan kelompok nasionalis Arab mengalami kemunduran sesudah kekalahan koalisi Arab melawan Israel pada 1967. Lewat perang 6 hari pada bulan Juni 1967, Israel menghancurkan pasukan Mesir dan meruntuhkan kredibilitas Gamal Abdel Nasser sebagai tokoh nasionalis Arab. Kekosongan ideologi sesudah itu memicu pertumbuhan gerakan revolusioner alternatif. Salah satu hasilnya adalah Jod Habas yang memimpin gerakan nasionalis Arab di Lebanon yang membentuk PFLP yang berhaluan Marxis dan berusaha mengejar pembebasan Palestina melalui cita-cita kiri mereka.
Demikian pula Hamas muncul dari sisa-sisa mujamah yang pada saat gerakan-gerakan Islam mulai bergema lebih kuat di kalangan banyak warga Palestina. Hamas menawarkan perlawanan agama dan bersenjata sebagai jalan alternatif untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Mereka mencuri perhatian warga Palestina karena di saat bersamaan kepemimpinan sekuler PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat dianggap melemah. Anggapan Israel menciptakan Hamas dengan mengeksploitasi aktivitas mujamah pada tahun 1970 hingga 1980-an dengan demikian mengabaikan konteks perlawanan Palestina yang lebih luas. Argumen ini mengecilkan signifikansi kelompok tersebut dalam perjuangan pembebasan nasional dan terlalu menyederhanakan kemunculannya sebagai kekuatan utama melawan pendudukan Israel. Sementara peran Hamas sebagai entitas politik telah diperebutkan dalam masyarakat Palestina terutama di jalur Gaza. Sayap bersenjatanya menikmati dukungan luas atas perannya dalam melawan pendudukan Israel. Hamas mampu eksis mengatur wilayah Gaza dan itu tanpa campur tangan otoritas Palestina. Dukungan ini mencerminkan keinginan Palestina yang lebih luas untuk otonomi dan hak untuk melawan pendudukan, bahkan di tengah perbedaan politik internal di antara warga Palestina. Di titik ini, otoritas Israel mulai menyadari ancaman Hamas. Kelompok perlawanan itu telah beradaptasi dengan perubahan lanskap geopolitik Timur Tengah. Tribuners, Hamas adalah wajah baru mujamah yang didirikan Sheikh Ahmed Yassin yang pada tahun 2004 akhirnya dibunuh secara keji oleh Israel. Helikopter tempur Israel menyerangnya saat ia ditandu di kursi roda saat hendak salat subuh di sebuah lokasi di kota Gaza. Serangan itu menewaskan pengawal Ahmed Yassin dan 9 orang yang berada di dekatnya. Dunia internasional mengutuk pembunuhan brutal ini. Nah, kehadiran Hamas diakui atau tidak mengingatkan kisah keterlibatan intelijen Amerika ketika melahirkan Al-Qaeda di Afghanistan. Badan intelijen Amerika mensponsori Mujahidin Afghanistan saat memerangi Soviet yang mengirimkan tentara merah ke Kabul. Di dalam Mujahidin Afghanistan inilah Al-Qaeda kemudian lahir di tangan Osama bin Laden yang kemudian menyerang balik Amerika lewat peristiwa 11 September 2000. Politik dan permainan intelijen adalah kombinasi paling top yang bisa menguntungkan, merugikan, atau malah jadi bumerang alias senjata makan tuan.